Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Das. Tepuk tangan dulu bro. Apa? Ceng des. Apa kabar kalau muda semua yang nan jauh di sana, teman-teman sahabat Maya saya yang tak pernah ketemu, tak pernah terlihat. Semoga kalian semua baik-baik saja, terbebas dari pandemi yang mulai turun melandai dan menjadi virus biasa-biasa aja. Dan semoga semuanya makin kaya. Amin. Bebas utang. Amin. Hidupnya senang-senang. Amin. Pokoknya dijauhin dari yang buruk-buruk. Amin. Mantep nggak tuh? Kasih nanti kan sekarang. Boleh. Amin. Mantep nggak tuh gua doanya? Bebas utang tuh. Iya. Banyak gua amin yang paling gede. Iya. Cuma di sini doang bang. Yang doanya banyak. Iya. Pokoknya biasa das tuh selalu kedatangan bintang tamu yang fenomenal. Wih bombastis. Iya, terpercaya. Tapi yang lihat fenomenalnya belum datengin yang 19 detik tuh bang. Waduh. Mahal bang. Iya, kita pengennya nggak 19 detik. 2 hari. Hidupin dulu dong. Long time. Long time. Aduh, kita Lemah banget berarti kalau 19 detik ya bang. Iya, itu kan yang kita lihat. Yang nggak lihat kan kayaknya 30 menit. Oh Bang. yang di kartu banyak ya? Banyak itu banyak. Iya. Gua ceritanya. Ini kita bahas apa sih? Nah itu dia. Iya. Aduh, kalau udah kita kedatangan bintang tamu para mantan. Oh, ya para mantan orang yang tukang ngobrol. Orang apa? Kedatangan para mantan yang tukang ngebaceo. Ngomong ya, ngebaceo ya. Iya. Ngebacot. Kalau ngebaceo bahasa Bekasi, Bang. Ngebaceo. Iya. Tukang ngomong, tapi nggak pernah kelihatan orangnya, ya kan? Yang denger cuma suaranya katanya merdu, seru padahal mah aslinya mah boro-boro. Hancur ya bang. Hancur ya. Dia adalah Bang Gilang dan Bang Iya. Apa kabar abang-abangku? Alhamdulillah. Gini-gini aja. Pokoknya datang ke sini tuh ceria-ceria. Ceria terus. Nggak usah sedih-sedihan bang. Bener. Meskipun beban banyak, permasalahan banyak, datang ke sini semua hilang. Hilang. Walaupun baru dapat SMS dari Kredipo tadi. Iya, itu dia. Kita pura-pura lupa aja. Iya, padahal Habis itu Ingat lagi. Tapi setidaknya kita ada lupanya. Bener. Ada Iya. lupanya. Ada senengnya. Kalau Iya. bentar pulang di balik tembok masih ngerenung lagi. Tapi setidaknya adalah sedikit secerca harapan untuk melupakan. Benar. Tawa-tawa gini ya bang. Iya. Biasanya ketawa yang paling kencang itu yang bebannya banyak. Benar. Udah diam aja. Iya, kan biasanya bang. Iya, abang-abangku apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sibuknya apa nih sekarang nih? Mungkin dari Kang Gilos dulu. Iya, Siapa? Bang Ian. Oh, Pak di mana-mana mulai dari sebelah kanan. Iya, benar. benar. Lebih baik kalau Al-Qur'an dibaca dari sebelah kanan. Iya. Biasanya kalau kanan malaikat baik. Iya, kiri juga baik. Cuma kan ngobrol nggak bisa di kanan semua, jadi di belah dua. Itu bang. Tenang, gue tengahin. Coba, kalau kesibukan sih masih kalau di usaha masih di clothing line. Oh, iya. Dia tukang baju. Bang Ian punya distro. Bukan. Sekarang lebih ke shop house sih bang. Apa? Shop house. Shop Rumah. house. Shop house Kalau itu distro. Shop house tuh lebih ke ya rumah yang dijadiin buat display aja. Oh. Kata kerennya aja sih Oh, bang. iya. Padahal mau buat jembreng gitu Iya. lah istilahnya. Tapi alhamdulillahnya kita nggak kayak Senin bang yang kayak di Senin yang pakai Oh kotak iya, gitu, yang Bang, ya. keren lagi. Oh enggak, yang enggak ya. Yang yolai. Yang yo dekat-dekat yo. Oh enggak gitu ya. Yuk, tangan pendek goceng, Iya, tangan panjang malir. Panjang kali, panjang tangan kali. Balik ya bang ya. Oh gitu. Nama clothingan apa bang? Kalau clothingan Yacht Merch sama Traffic. Yacht Merch sama Traffic. Kalau Traffic lebih fokus ke celana boxer. Oh iya, Yacht Merch
buat merch lebih ke kaos-kaos band. Oh, siapa tahu nanti das disponsor Yacht Merch dan Traffic. Oh, Amin. Terus selain itu apa, Bang? Kalau sekarang kesibukan paling konten-konten aja ya bang. Semenjak udah nggak gabung di radio kan kita sekarang konten sama Cang Letoy, punya konten sendiri juga di Yacht Journal. Nah, sekarang terlibat sama bantu Kang Gils di April. Yo, kalau sekarang Kang Gils, namanya keren ya, Gils ya. Gils terus, apa dia? Gils. Gils terus. Sibuknya apa, Bang? Sekarang, Bang. Aduh, sibuk. Saya kan kenal sama Abang sebagai root manager. Wah, ya. Manager apa? Iya, manajer sebuah itu di radio dulu. Iya kan? Manajer kan? Mana kere? Dulu di radio. Iya dulu. Sekarang kan sibuknya apa, Bang? Sekarang masih di restoran masih. Restoran. Kerja di restoran. Terus sama bapak rumah tangga aja lah. Restoran, Bang. Restoran. Di mana, Bang? Restoran cepat saji. Oh. Gitu. Nggak boleh disebutin ya? Oh, sini boleh aja, Bang. Boleh. Boleh aja, Bang. Ya sebut aja Ricis. Iya. Inspektori. Inspektor. Oh, gitu. Iya. Ya selain itu ya bapak rumah Bapak tangga rumah tangga. aja. Sama ikut Bang Ian juga konten-konten. Karena mereka berdua adalah konten kreator yang sedang berkembang biak juga bersama Das-Das juga. Benar. Bang Giles di Cinta-Cinta, omongan tentang cinta-cinta, apa itu cinta? Cinta is blind. Cinta itu buta. Iya. Buta itu gelap. Buta itu gelap. Gelap Jadi, itu gak niat. Cinta itu awal gelap. Iya, gelap. Kalau Bang Ian itu konten kreator yang ngebahas tentang UMKM. UMKM sama ini bang paling Yacht Journal buat. Yacht Journal itu apa sih, Bang? Yacht Journal lebih apa ya bang? Gue bikin tuh lebih ke penggambaran gue buat sosok teman-teman yang ada di circle gue gitu bang. Jadi narasinya gue bikin bagaimana gue melihat sosok seorang teman dari kacamata gue sendiri. Oh, gitu ya. Semoga dua orang ini bisa sukses. Amin. Pertanyaan first question. Woi, gaya banget. Kalau pakai bahasa Inggris gua. Oh, bahasa Inggris itu ya? Iya. Padahal mengartinya Kirain bahasa Uganda. Lu mah tuh dopen Bang. Kenapa entah keluar, entah berhenti dari radio? Entah Bang udah enggak kepake. Entah Bang udah enggak seru. Apa emang udah nggak dibutuh, nggak berguna? udah nggak dibutuh. Iya Pak. Iya apa itu? Kenapa Bang? Sebetulnya nih bang mau jawab. Iya kan kanan dulu Iya. baru kiri. Dulu. Oke. Iya. Tadi belakang kanan belakang kiri dulu udah. Oh iya. Ya. Mau jawab. Oke kan just dulu lah. Karena gue pertama ketemu sama beliau itu di sebuah konser amal di Kopi Aduhai. Oh iya. Dia sebuah orang manajer dulu. Konser amal apa itu? Itu yang itu. Pak Oga. Iya. Kan pertama kali ketemu di situ kan. Oga. Red apa? Pokoknya seorang petinggi lah. Dia memang mentor kita. Iya, dia mentor kita untuk berkembang lebih baik. Kenapa Bang sampai memutuskan entah keluar, entah berhenti, emang udah nggak dibutuhin, apa emang udah dipecat apa? Dipecat kali ya. Rasanya Dipecat kali ya. Parah banget ya. Enggak, gue ngerasa gini aja maksudnya. Mungkin karena sibuk di restoran juga kan, bareng tuh waktu itu masih di restoran, terus di radio juga. Waktunya kali. Klasik banget. Kayaknya Masalah waktu iya. klasik ya. Iya. Kayaknya sesuatu hal yang membanggongkan gitu. Iya kan kayaknya nggak bohong banget gitu. Gue sih ngerasa gini bang, sebenarnya kayak gue mulai terjun di radio itu kira-kira tahun 2008. Wah lama ya. Dari 2008 awalnya di Padang, Oh, iya. Sumatera Barat, sempet di Bandung juga, di Jakarta juga ada beberapa radio, sampai di Bekasi juga kan. Di Bekasi malah hampir semua radio gue udah pernah siaran gitu. Iya Bang. Berarti Cuman El Gangga doang enggak? Radio Bekasi gua cuma El Gangga doang malah. Ada Dakta juga, ada Dakta. Oh iya Dakta ya, Iya, 107. Radio Gaya. Oh iya Gaya, terus M2M ya? M2I. M2I ya? M2I. Bima Mukti. Bawa Mukti ya, dia belum Bawa Mukti enggak, gua enggak. Karena itu radio baru. Kabupaten ya. Enggak, maksudnya dari pengalaman gue dulu waktu siaran sama sekarang kayak udah apa ya, radio tuh kayak udah banyak perubahan konsep,
perubahan gayanya siaran atau banyak banget tuh. Kalau kayak zaman dulu kan kita siaran bebas mau ngomong apa aja gitu. Terus kesini kayak yang ngomong harus 3 menit, nggak boleh lebih dari 3 menit kayak gitu kan. Terus ngomongnya begini. Terus ada juga yang tapping, kayak gitu. Tapping itu apa? Tapping kayak misalkan kita siaran besok nih, misalnya kita siaran Jumat, kita tapping dulu nih hari ini. Di tag dulu suara gitu Di tag dulu hari ini, di tag dulu. Jadi besok disiarin. Jadi studio tuh nggak ada orangnya sebenarnya, tapi suara kita ada gitu. Kayak yang gitu. Jadi gue ngerasa kayak radio bukan kayak radio nih sekarang. Padahal kayak kan tapping-tappingan gitu. Padahal setahu gue tuh radio itu alat media elektronik pertama ya sebelum ada televisi, bener nggak sih? Radio duluan. Radio duluan kan? Radio duluan. Iya kan? Untuk penyiaran. Iya, media penyiaran pertama sebelum TV kan? Waktu zaman perang juga kan Ini radio. Proklamasi. Iya, pakai radio, nggak pakai TV. Sandiwara radio. Ada radio. Radio. Sahur sepuh kan ada radio dulu. Sandiwara radio dulu ya. Sandiwara radio dulu kalau nggak salah ya. Baru ada sinetron Indosiar. Iya benar. Gue menangis. Orang-orang tua ya. Emang abang nonton juga bang? Apa? Itu Sandiwara itu. Bener bang, Sandiwara radio. Sandiwara. Karena menurut gue segini sih ya. Ya Kang ya, kalau menurut gue dengar Sandiwara radio fantasinya lebih dapet sih. Oh, iya sih. Jadi orang mengawang-awang gitu maksudnya. Kita berangan-angan seolah-olah kita kayak produsernya sendiri gitu ya kan. Jadi nggak ada visual dan kita berhak, maksudnya bebas buat memvisualkan apa yang kita dengar gitu. Betul. menurut Karena gue sih. emang buat gue juga mendengarkan jauh lebih penting daripada melihat bang. Bener. Iya. Bener nggak? Jadi kan kita berarti memvisualkannya bebas-bebas aja dong. Bener. Apakah dia lagi bagaimana? Iya. Apakah dia lagi bagaimana kan gitu Bener, ya? Karena bener. kita kan nggak lihat. Iya, bener, Jadi ya suka-suka hati aja. Suka-suka kita ya. Oh jadi karena emang radio udah nggak ibarat kata udah nggak sejalan lah sama konsep Bang Gils gitu. Bukan sama konsep gue ya, maksudnya jadi kayak lebih ke apa ya? Ke gue kayaknya siaran tuh kayak udah kok nggak kayak dulu gitu, maksudnya serunya, Iya. funnya, asiknya gitu kayak nggak kayak dulu gitu, kayak yang harus tapping misalnya gitu, terus kita ngomong dibatasin cuma 3 menit, terus harus begini gitu ya kan. Iya Ya, menurut gue sih udah nggak yang udah nggak ini banget ya, udah nggak apa namanya? iya. Nggak apa ya? Feelnya udah nggak Feelnya dapet dapet mungkin ya. Bang di Kanggil mungkin Kanggil sudah nggak ada Karena- feelsnya gitu ya. Apa karena faktor U juga ya? Enggak sih kalau itu mah bang. Uang. Oh iya itu bang. Semua juga faktor apapun itu juga. Iya benar. Karena faktor umur gue juga kali, mungkin yang udah nggak muda kali ya. Enggak juga bang. Banyak Gimana? juga yang tua-tua juga Gue gini loh bang, ngerasa kayak gue nggak ngikutin perkembangan anak muda zaman sekarang gitu. Jadi kayak pas gue siaran, tau-tau gue nggak update gitu Oh, loh. bisa tuh karena kayak gitu tuh. karena kan radio tempat gue siaran waktu itu kan radio anak muda. Untuk anak muda kan target pasar kita, target pendengarnya juga kan umur anak muda ya, umur remaja dewasa gitu. Jadi kadang bercandaan gue nggak nyambung nggak ya? nyambung kayak bercandaan orang tua, Iya. tapi yang dengerin anak muda gitu. Tapi emang sekarang menurut gue juga bang, radio ini sudah ditinggal para penikmatnya sih bang. Jarang banget orang yang denger radio. Iya. Karena itu terus gimana caranya kita susah juga buat ngembalin lagi buat gimana Hit-nya, caranya hit-nya gitu ya, Bang. orang tuh buat kembali lagi denger radio. Susah, gue juga ngikutin. Malah yang denger radio kan kayak orang tua gue tuh nenek-nenek denger radio dia. Dia jarang nonton TV malah. Nonton TV-nya Ketang Cinta doang. Tapi dari pagi sampai sore radio doang. Radio ya. Iya, nah itu dia malah anak-anak kayak adek gua malah segala macem HP malah sekarang. Iya. Sekarang HP udah nggak ada radionya. Iya benar ya. Iya kan? HP penjadul dong untuk pakai radio tuh. Iya benar. Karena nggak bisa internet dia. Jarak internetnya nggak bisa YouTube, adanya radio. Bener. Sekarang kan radionya hilang. Diganti sama Ada- radio online udah pakai kuota. Iya. Mau radio bawaan kan enggak. Bener. Lu colokin aja tuh handset. Nyalain ada dapat radio. Begitu. Kalau Bang tadi udah Bang Ya intinya sih gitu, ya? karena gue ngerasa gue nggak jago, maksudnya nggak bisa, nggak apa emang guanya yang nggak nyampe gitu ya ke pendengar yang sekarang. Jadi
udah nggak seru gitu. Karena ya menurut gue nggak sejago Surya Insomnia. Iya, emang waktu Gua itu nggak sejago- apa bawainnya apa? Ya itu Everlove juga. Padahal kan Everlove kan Drama sesuatu Everlove. hal yang Universal lah ya. universal ya, dari remaja sampai nenek-nenek sampai kakek juga pasti harusnya dengerin juga. Justru pas gue di Dakta, Bang, itu kan kita news ya, siaran iya, news itu. iya, gue tahu emang Dakta itu radio berita doang. Berita, iya. Justru di situ banyak malah yang dengerin gue. Emang abang bawa berita itu? Berita, Berita? news semua. Iya, iya. Kenapa Apa ya? emang radio harus news sekarang? Enggak sih, malah harus, malah menurut gue tuh radio tuh makanya yang gue dengerin sekarang kayak apa tuh 98,7 tuh Gen. Gen FM, terus gue dengerin 102,2, terus Prambos apa radio, malah sekarang radio tuh lebih menyasar yang Bang Gilang tadi, anak muda buat kembali lagi dengerin radio. Mungkin karena itu alasan gue nggak sejago Kemal, gue nggak Iya. sejago Surya Insomnia mungkin gaya bercandaan gue atau gaya siaran gue, jadi ngerasa kayak Tapi kayaknya kan- gue udah nggak ini nih gitu. Oh. Ditambah lagi yang itu tadi yang harus tapping, yang Iya, iya. dibatas-batasin ngomongnya apa segala macem. Emang Pak, nanti itu gue tanya selanjutnya. Kalau dari Bang Ian, Kalau gue ya balik ke awal dulu mungkin cerita ya. Iya. Jadi awalnya memang. Wah, lama nih kok kembali ke Iya, awal. iya maksudnya yang empat lagi. Iya, iya. Momennya Iya, yang nyemplungin gue ke radio. Oh, Kangis. oh iya, iya. Kalau Kangis bilang gue nggak sejago Kemal, apalagi gue gitu. Iya, iya. Sedangkan Olip aja bilang pas abis Stop Roti di review kan, kalau penyiar beneran suaranya beda ya. Iya beda, gue mau belepetan nih. Arti bulu. Artikulasinya gitu ya Artikulasi. kan. Jadi memang Kangis pertama kali ngajak join gue siaran tuh. Siaran pertama Klinik ya Kang ya? Kalau nggak salah ya pas kita berdua Kang. Startup. Oh startup ya? Startup. Iya, startup. bareng. Gue saat itu ya udah Kang, gue jadi bintang tamunya, dia yang nanya. Tapi ternyata kebesokannya gue ngerasa bahwa gue masih butuh mentor buat gue buta Bang. Gue pendengar radio, gue Iya, dengar iya, radio. iya, Cuman benar. kalau buat gue siaran gue bingung gitu. Nah, pas gue mulai siaran, foto minggu besok gue udah ditodong buat lu bisa siaran sendiri. Ditinggalin gue Bang. Sama Jadi, dia? jadi kayak orang hilang tuh gimana caranya Kangis gue. Berarti Tapi bukan sahabat sejati dia. iya maksud gue ya Hiburin doang. nyemplungin doang, Iya. gue suruh berenang sendiri, Iya. nggak dikasih bulan karet Iya, kayak apa iya, kayak iya. gitu. Sedangkan di situ gue juga berpikir bahwa gini ya Kang, mungkin kalau menurut gue gini Kang, benar nggak sih akan menjadi lebih ribet ketika lu cuman siaran sendiri sama lu siaran sama narasumber, benar gak sih? Maksudnya tektokannya gue jadi ngerasa bahwa kita kan nge-playlist lagu sendiri, nge-playlist lagu sendiri, ya kan? Kita harus memikirkan bahwa timing kita berapa menit buat tektokan ngobrol. Gue harus mikirin materi juga dan gue harus tektokan ngobrol sama dia. Jadi pikiran gue bercabang-cabang nih Bang. Puyang gue sebenarnya. Ya, makanya kan penyiar radio ini sosok orang yang pinter Bang. Menurut apa? Iya, karena kan itu iya. Memang kita biasa aja gitu. Pinter ngomong, pinter tektokan, kan dia harus berimprovisasi Benar, diri benar. sendiri Betul. kan. Iya. Benar. Seakan-akan dia ngobrolnya sama banyak orang, Benar, padahal benar. mah sendiri-sendiri. Benar-benar. Udah gitu kan tadi kata Bang Ian kan playlist lagu, kapan dia mesti berhenti, Iya, benar. kapan dia harus nyetel lagu, kapan dia harus nyetok lagu, Iya. kapan dia harus masukin iklan. Kan sosok orang yang pinter, kalau nggak pinter mah dia ya bodoh bener kalau nggak pinter. Lu kadang-kadang emang Ya kan bener. Iya bener. Ya awalnya jadi memang kan gue sempat nolak sih pertama kali dia ngajak join bahwa memang sebelumnya memang gue sama Letoy di STD gitu Bang ya kan kontenin buat para pelaku UMKM. Nah Kang Giles ngeliat di situ dia bilang gue juga punya program nih di radio kurang lebih sama programnya hampir mirip. Startup Jadi, itu. Iya. gue ngeliat basicnya lo ada di situ. Ya udahlah Kang, gue coba dulu ya. Karena gue selalu gini sih Bang, kalau misalkan gue diajak orang, gue pengen bawa orang yang ngajak gue dia nggak beban malu sama yang udah gue kerjain di situ gitu Bang. Menurut gue sih gitu. Jadi gue coba buat berjalan ya, alhamdulillah kemarin berjalan selama 7 bulan. Ya menurut gue udah cukup lah sekian. Gue harus lebih memperhatikan bahwa menurut gue ya balik lagi Bang, sekarang menurut gue visual lebih apa ya? Lebih banyak dilihat orang sih dibanding yang abang bilang tadi, balik ke situ menurut gue. Padahal kan buat gua ya radio itu sesuatu hal yang membuat kita bisa nostalgia. Benar. Iya iya.
Setuju. Karena cuma di radio kita bisa dengerin lagu-lagu yang entah dari tahun kapan, Iya. lagu-lagu siapa. Apa terus kadang kita cuma tahu juga di radio ini lagunya siapa ya, baru kita nyari di YouTube-nya atau di Benar, apa benar, gitu benar. kan. Kalau menurut gua di radio itu salah satu media penyiaran terbaik seharusnya, Iya. karena kita bisa nostalgia banyak gitu. Bener Bang. Ya kan ya? Harusnya kan? harusnya itu radio ya harusnya begitu Iya, karena gitu ya kan. Media itu karena emang balik lagi sekarang kan zamannya visual itu ya benar tadi kata Bang Ian harus terlihat. Iya bener Bang. Bukan sekarang aja podcast aja ada gambarnya. ada gambar. Iya kan? Dulu cuman di Dulu kan ini cuma doang, sama ya. kayak sama Spotify kayak radio doang, kan. Spotify Cuma doang, dengar ya. suaranya kan. Iya. Ngomongin apa aja. Sekarang kan ada visualnya. Mungkin Iya. biar makin rame radio juga harus ada visualnya juga. Bener Bang. Biar ada suara aktivitasnya juga gitu. Bener Bang. Ada banyak beberapa radio juga yang udah mulai kayak gitu. Nah, kan? Dia live misalnya Iya. di Instagram atau live di Facebook, YouTube-nya iya. dia, di Facebook-nya dia ada. Ya, terus udah gitu juga sekarang radio malah punya platform media lain juga ya Bang. Iya. Instagram, YouTube, Facebook, apa segala TikTok, macam, segala macam, TikTok, iya. Semuanya diambil ya, Bang. Iya karena mungkin ya karena perkembangan zamannya juga yang sudah Berubah ya Bang. berubah ya karena tadi kata Bang Gils juga itu sekarang ya perubahannya ya nyata banget gitu. Banget. Iya kan? Nyata banget. Nah terus kenapa sih awalnya Bang Gils berkecimpung di radio itu dari awalnya gimana Bang? Awalnya gue dengerin Daging Desta. Oh iya gue tuh. Itu tahun berapa ya? Lu SMP gue SMP. gua SD 90-an lah. 90-an ya? Iya. Gitu. Daging Desta Daging Desta. Prambos. Prambos iya. Itu 99 lah kalau nggak salah ya. Iya, Pak, gua masih SD tuh. Oh, iya mau ke 2000-an lah. SD gua. Awalnya itu. Wow, amat SD Bang. 2000 lah ya, tahun 2000, bener. 2001 lah ya, Bener. sekitar tahun gitu. Kan ya. gua mau ke SMP. Masa iya? Iya, udah bilang aja iya lah Bang. Orang bertanya-tanya nih. Iya enggak apa-apa lah. Iya, ya itu sih awal-awalnya itu awal-awal SMP. Gue udah dengerin Daging Desta. Jadi kalau zaman dulu tuh radio kan kita masih pakai yang mini kompo gitu tuh, Bang. Ini kamu tuh. Yang Oh, yang gede. boombox gitu. Iya. Ada tuh gue di rumah itu satu. Ada gue juga punya. Nah, itu. Di boombox. Jadi dia kan nggak ada apa digital gitu. Kalau sekarang kan ada tuh frekuensinya 98,1 misalnya. Iya, itu aja enggak apa-apa. Oh, berarti yang lu masih puter gitu ya Kang ya? Bener kan? Yang Gua masih masih pakai yang jarum kan? puter. Masih pakai jarum gitu kan? Yang pakai jarum itu betul-betul gitu. yang pakai jarum. Kan ini kompo itu gua baru tahu. Yang pakai jarum gitu. Iya. Terus apa? Si nomor-nomornya itu juga udah burem-burem Iya, tuh. iya. Jadi pas gue dengerin, gue setel itu doang yang jernih tuh suaranya. Si Prambos itu. Daging Desta tuh dulu. Zamannya Daging Desta. Udah dari situ gue tip-ekin tuh. Oh, iya biar Gua jelas tandain. ya. Iya biar jelas. Jadi kalau misalkan abang gua atau kakak gua muter-muter, gua bisa nyari lagi balik Iya, lagi iya. situ kan. Itu setiap gua pulang sekolah, gua pasti dengerin Prambos. Mau berangkat, gua pasti dengerin Daging Desta. Dia pagi kan, siaran pagi. Gua dengerin Daging Desta setiap dia siaran gitu, Senin sampai Jumat tuh pasti gua dengerin, gua nggak pernah lewat. Sampai akhirnya gua penasarannya Daging sama Desta tuh orangnya yang mana sih? Iya. Emang bocor banget tuh orang berdua ya kan. Yang mana sih nih Daging sama Desta? Akhirnya gue cari tahu kantornya di sini, ternyata kantor Prambos di sini. Berangkat tuh Bang, SMP. Dari Bekasi ke Jakarta kan berangkat sendiri. Gue cuman pengen tahu Daging Desta tuh yang mana orangnya. Sampai akhirnya gue bolos sekolah. Gue ke Prambos. Terus sampai Prambos gak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Gak boleh masuk karena pakai seragam gitu kan. Udah tahu lu bolos lu ya gitu ya kan, ngomelin sama security-nya. Gua nggak bawa baju ganti. Nggak ngadi-ngadi deh. Lu bolos lu nggak boleh masuk. Akhirnya gua tungguin selesai siaran, Keluar tuh dia. keluar tuh. Enak dong udah keluar mah. Iya. Iya maksudnya ketemu. Lega. Ketemu sama idolanya. Enggak, biasanya kalau udah keluar tisunya mana?
Bukan itu. Oh, bukan beda, Bang. Bukan. Itu tadi dia nungguin. Oh, iya. Nungguin itu udah keluar. Ya enak kan udah ketemu Keluar. gitu maksudnya. Ya. Enggak, ini efek malam Jumat. Ada yang nulis telur ini soalnya. Akhirnya ketemu tuh Bang. Terus Bang, Enggak ketemu, jadi cuma ngeliat doang. oh ngeliat doang. Dia keluar balik udah. Iya. Oh ini daging, oh ini deh. Dulu kan kita nggak ada zamannya Google. Iya kayak gitu ya. banget. HP aja masih yang gede banget tuh. Iya. Yang buat lempar. Itu juga orang cuma tertentu doang yang punya. punya. Iya, dulu masih pakai pager juga. Oh. Titit titit, pager tuh berbunyi titit titit gitu. Gua nggak punya. Iya, Kan. gua juga punya. TV juga gua nggak punya waktu itu. Iya, saya juga punya. saya nggak punya juga, cuma orang tua punya saya. Aduh, tuh punya. Iya. Kalau nggak punya orang Saya tua. masih main itu bang, yang pakai kaleng sama tali gitu yang Malah gua tuh dulu penasaran juga itu. Emang itu beneran denger gak sih? denger bang, tapi bego aja lah orang deket ngapain pakai gitu bang? Kan tolong juga lu, ya kan? Padahal deket lu ngomong aja. Kadang itu Woi, gitu doang ya. berarti kita dibodohi juga tuh. Tapi kita seneng aja main pakai kaleng. Tapi itu awal-awal handphone lo. Iya, Setuju nggak? Bener kan ya? Iya, bener. Alat komunikasi. Alat komunikasi. Tapi kalau misalkan 50 meter nyampe nggak sih? Dengar nggak sih kira-kira? Kalau dipanjangin sih kalau Masih, ini masih. begitu ya kedengeran sih. Kalau talinya tegang. Oh, talinya tegang. Jadi nggak boleh kendor. Masa? Iya. Oh gitu. Iya. Terus kalau Bang Ian, kenapa bisa tadi selain diajak sama Bang Gils terjun di dunia radio, kenapa pengen juga? Pasti kan pengen juga dong, nggak mungkin aja deh. Kan pasti ada rasa penasaran atau Iya. apa? Kenapa tuh pengen juga? Ya kalau gue sih berpikir gini ya bang, gue mau mencoba suatu hal yang baru gitu, mencoba suatu hal yang baru dan mau gue senang bergaul, senang ketemu sama orang-orang baru gitu. Jadi gue coba deh, ya udah nggak ada salahnya gitu. Tapi sambil belajar Bergaul juga dan bang, sambil bergaul. belajar dan Kang Gil juga salah satu yang apa namanya menyuruh gue untuk berani tampil buat jadi MC bang. Nah itu pertama kali yang abang datang di apa acara yang charity kemarin Pak Ogah kan, Pak Ogah. sama abang ini juga. Nah, itu pertama kali MC juga. gue MC bang. Sebetulnya merinding mah merinding bang. Merinding. Aduh gue pikir udahlah kapan lagi lah gue sambil belajar aja gitu. Iya. Mm-mm. Merinding disco mah enak kan? Iya, Itu tadi ada suara penonton. Katanya merinding disco. Saya Iya. senang bergaul dan menggauli. Oh, iya. Gitu. Di radio gue juga punya bang kawan di radio juga. Ada Teita juga dulu. Oh, Teita Puspita. Iya, itu Puspita iya. Ini Dakta juga ya? Dakta dulu ya, sekarang udah berhenti juga. Dia juga salah satu mentor gue buat belajar ngomong bang. Oh gitu. Iya, karena gue dulu awal-awal sama beliau juga follow podcast tuh sama beliau. Jadi didampingin sama beliau. Jadi beliau juga salah satu mentor gue untuk belajar bicara yang selayaknya kalau ada momen kita emang harus bercanda, ada momen yang harus kita serius, ada yang momen kita emang harus nggak nyambung bicaranya gitu. Kayak gitu-gitu. Kayaknya waktu gua di Dakta Teita ada deh. Masih Ada dia keluar di dari 2017-an ya. Bal ya? Masih ada. Soalnya gua tuh pernah ngobrol-ngobrol sama beliau juga. Dia ada tentang radio juga. Oh iya, di Dastas juga pernah tuh gua udah nonton pernah tuh juga ya. Dastas ya kan. Itu sekolahnya itu. Puspita bener. Radio. Dia jago protokol. Iya, dia jago bang. Makanya Korea mantap. iya, makanya gua salah satu mentor gua itu dia. Pokoknya makanya Teita, atas bimbinganmu saya bisa seperti ini. Sama-sama. Teita masih ingat gua nggak Teita? Pokoknya nanti mudah-mudahan siapa tahu ingat. Siapa tahu aja inget ya. Namanya Bang Gils. Gils terus. Papan giles. Iya, Gils terus. Bang, radio. Menurut Ayo. Abang apa itu radio? Bang Ian. Radio. Sekarang atau dulu nih? Iya, dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Iya. Kalau zaman dahulu kala, gue pernah inget, gue seneng banget dengerin radio saat waktu kalau bulan puasa tuh suka ada ini loh, Kang Gil pernah inget gak sandiwara radio yang di Prambors? Jadi Iya. tentang anak muda. Sampai sekarang Ada Guava dulu si Desta ngisi suara, termasuk saat ya gue tuh. Jadi kalau tua banget ya. bisa jadi sambil dengerin, sambil nunggu. Ih, zaman kita itu. Zaman juga bang. Beda. Ya, Beda ya? tapi setelah tuanya gue masih tuan Jenderal Sudirman, Jang. Bang,
tetangga depan gue nenek-nenek bang, tahu dia bang. Iya, ya, sama emban. Oh gitu. Iya tahu dia pasti masih Tuan Jenderal Sudirman. Dia suka ngadinya dia bang. Gitu. Terus Kalau menurut gua, ya gua juga pendengar radio juga. Menurut gua memang kalau dulu memang radio memang jadi panutan buat kaula muda ya. Buat mendengar bahwa ya nggak cuma di mobil doang gitu. Mereka dengerin masih di kamar pun mereka suka play sampai ada temen gue tuh yang radio itu nggak pernah mati. Iya 24 jam. 24 jam. Jadi Jadi nanti nanti nenek di rumah gua bang. Dia mati-mati pun kalau malam doang. Ketika ikatan cinta mulai, mati baru tuh radio. Oh, dia beralih dulu. Dia beralih ke ikatan cinta. Ikatan cinta selesai kan dia tidur dia. Subuh nyala lagi tuh radio. Sampai ikatan cinta mulai lagi. Jadi jedanya ikatan cinta doang. Iya. Itu mungkin balik lagi menurut gua, tapi kalau sekarang mungkin lebih ya balik lagi ya, maksudnya kaulah muda sekarang udah terlalu banyak megang HP ya kan. Dan kemarin juga kita udah mencoba buat bagaimana teman-teman muda biar bisa hit balik dengerin radio kan, dengan cara kita event-event segala macam gitu segala macam. Cuman kelemahan kita ya kita masih belum tahu bang grafik peningkatan setelah kita ngelakuin hal-hal yang di luar melakukan visual ya, maksudnya grafiknya belum kelihatan banget tuh sampai sejauh mana gitu loh bang. Menurut gue sih gitu sih. Terus kalau menurut Bang Gilang apa itu radio apa sih bang? Radio passion kali ya. Passion. Kalau gue ya passion gue sih, radio emang Kenapa ya dari awal ya. Sampai Awal, biasa iya. aja kayak lagi siaran radio loh. maksudnya awalnya ya karena awalnya gue ngefans sama Desta gitu ya. Sampai sekarang gue juga masih ngikutin Desta gitu. Jadi ngerasa kayaknya gue di sini nih gitu. Sampai kan gue waktu itu pernah pengen kuliah di IKJ. Oh IKJ, Ikatan Institut Kesenian Jakarta. Oh iya. Karena Desta kuliah di situ gitu ya kan. Oh, gue ngikutin Desta banget gitu kan. Sampai gue pengen kuliah di situ nggak dikasih mau. Sampai akhirnya kuliah di Bandung, jurusan akuntansi. Kuliah di Bandung, di Universitas Pajajaran. Wah, Bang Pajajaran. Lah sama. Iya, ya mah dia di Bandung ya di DU. Iya, dia ekonomi mah di orang Bandung. Kalau kan gua orang pinggir, gua Jatinangor. Bandung pinggiran. Iya, Bandung pinggiran. Iya. Terus Bang? Tuh, sampai akhirnya kuliah akuntansi tetep pengennya ke radio juga. Karena ya gue bilang tadi passion gue gitu. Iya, kan. berarti salah alamat dong ya. Kuliahnya kemana? Waktu itu karena dapat beasiswa sih. Shit sombong. Dapat beasiswa. Bukan beasiswa pinter, beasiswa miskin. Iya, sama gue juga dulu kayak gitu. Biar dapat uang lebih. Jadi bisa kuliah. Iya. Gitu ya kan. Yaelah, gaya-gayaan misalnya gitu kan. Seorang anak miskin gitu yang pengen kuliah gitu. Bisa lah bang, jadi nggak bisa ya? Bisa lah, jadi pendidikan itu penting. Benar, Iya. setuju. Jadi jangan memikirkan masalah ekonomi lah, lu sekolah aja udah. Ntar tenang ada yang pasti ada yang bantu. Wah, astaga, kalimat gua. Tapi alhamdulillah lulus juga. Iya. Emang basic abang tuh di radio, passion abang tadi di radio. Emang keluarga ada yang tukang ngobrol, apa emang ada penyiar radio, emang sekeluarganya tukang ngobrol, atau kayak apa Bang Gias? Enggak ada. Keluarga gua nggak ada yang lari ke entertain, radio atau apa, seni juga nggak ada. Terus Nggak ada. cuma emang passion Bang Gias aja nih gara-gara Cuman gua aja. sering dengerin Ari Daging. Iya benar, Ari Daging Desta, iya Daging Desta, iya. Daging Desta, cuman karena dengerin itu terus gue ngerasa radio tuh kayaknya keren ya, seru, dan emang waktu zamannya itu ya penyiar radio tuh ganteng. Wow. Maksudnya Karena kan nggak kelihatan. Maksudnya tuh yang keren lah, udah Iya. pokoknya penyiar keren aja. Iya, gitu. emang orang keren tuh selalu paling atas daripada orang ganteng. Iya, Bener nggak Cang? Iya. kece malah Iya, ya, pokoknya gitu, lu ya. ganteng, bokap lu, gua keren. Tetap kalah ya. Kalau pokoknya orang keren apapun pasti keren. Kalau orang ganteng kan cuma muka doang. Bener. Iya, belum tentu keren. Belum ya tentu kan? keren. Gitu Pokoknya sih. pokoknya jangan mau disebut ganteng, maulah disebut keren. Keren. Quote gua tuh. Ya udah sampai akhirnya gue kuliah nyambi tuh.
masuk sekolah radio. Oh. Ada sekolahnya. Ada sekolah radio di Bandung. Boleh disebutin nggak sih? Boleh bang. Di sini apapun boleh sebut. Boleh aja. Terus saya sebutin. Ya, Nah, jadi ceritanya ada sekolah radio namanya DJ Ari. Oh, gua nggak tahu tuh gua ya. Dia radio emang radio announcer school khusus waktu itu untuk penyiar radio. Tapi sekarang masih ada nggak bang? Sampai sekarang masih ada. Tuh, teman-teman DJ kaula School. muda yang mau jadi penyiar radio handal ke DJ Ari School. DJ Ari School. Di mana bang? Di Bandung. Di Sekarang Bandung gua nggak tahu sekarang. alamatnya di mana. Pokoknya di Pindah. Bandung lo searching tuh di DJ Ari School, nah di situ lo daftar dah. Pasti lo jadi penyiar radio handal kalau lo Amin. punya kemampuan. Hmm. Nah terus bang. Iya, terus sampai akhirnya gue nggak punya duit nih ceritanya. Oh. Pengen banget sekolah di radio itu, di sekolah radio Betul, itu ya betul. kan, pengen banget masuk di JRI, gue nggak punya duit. Gue jual handphone tuh. Masuk itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 1 juta berapa gitu. Mahal, udah mahal ya? 3 bulan tuh. Tempat les doang. Ya. 3 bulan sertifikasi kan. Gue jual handphone cuma laku 300. Head deh, ngomongin banget. Banyak ya kan, beraniin diri, pede aja deh kan. Mas, gue cuma punya duit segini, bisa nggak daftar? Boleh kata dia. Lu mau belajar? Mau. Yaudah, sini. Jadi akhirnya kasih keringanan, dicicil. Oke, bulan depannya gue puyeng ya kan. Kemana nih? Udah, nyari-nyari aja. Gue sampai yang magang di distro, yang gitu-gitu kan. Yang penting dapat duit buat bayar Ya ribet itu ya. Gue jadi mikirnya gini waktu itu bang, mikirnya gimana caranya lulus dari DJRI bukan lulus dari Pajajaran. Karena emang passion abang di situ ya. Iya, gue nggak lulus dari Pajajaran nggak apa-apa deh. Yang penting lulus dari sekolah Yang penyiar penting ya. lulus dari sekolah penyiar nih, Iya. gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah kebayar lulus. Kuliah juga lulus juga, gitu. Tahun berapa bang lulus kuliah bang? Lulus kuliah 2007. Oh, angkatan 2007 ya. 2007. Iya. Gitu. Terus kalau Bang Ian, apa emang radio emang cuma gara-gara kecemplung dari Bang Giles, apa emang punya passion juga di radio? Nah itu dia tuh. Gue emang nggak ada passion sih kalau buat di radio. Memang ya pertama kali aja ngerasa bahwa ini dunia baru nih buat gue gitu bang, ya kan gara-gara cemplungin dia sih emang awalnya. Gua tahu salahnya. Ya, akhirnya ternyata berbeda banget di saat kita ngobrol di depan kayak gini buat tayang di YouTube sama di radio, memang ada perbedaan juga sih. Walaupun saat itu kita nggak dilihat, maksudnya apa ya? Kita cuma kedengeran suaranya doang bang. Cuman menurut gua kalau ketemu sama narasumber dan gua harus banyak nanya juga, itu suatu apa sih ya? Ya gua harus juga tertata rapi gitu, maksudnya mesti terjaga juga gitu. Sama yang gua bilang itu playlist lagu juga, Iya, harus gitu. benar-benar punya konsentrasi banget. ya. Karena emang gini bang, ada MC tapi nggak bisa siaran. Oh, Gitu. Tapi kalau yang udah nyiar siaran, Pasti dia bisa pasti MC. udah bisa nge-MC. Oh, gitu. Karena emang siaran ada trik dan tekniknya yang Beda ya? yang nggak ada di MC gitu. Contohnya Ya kayak misalkan kita nge-MC cuma megang mic doang. kalau siaran Kalau siaran kita yang tadi itu ada ya, komputer, segala macam ya. iya, terus ada playlist dari MD, Iya. ada aturan dari produser, Mm-mm. ya kan, terus ada narasumber kita harus Iya. ngomong, wah, Belum iklan yang harus ditayang di jam iklan yang segini harus gitu. ditayangin, lagu Iya. yang nggak boleh diputar, mana yang boleh diputar, banyak. Iya. Malah zaman dulu kan nggak ada bang kayak gitu-gitu kan. Yang Iya. yang lagu mah bebas-bebas aja diputar kan. Baru-baru sekarang doang kan. Sekarang iya ada regulasi. Regulasi lagu ini nggak boleh, lagu itu nggak hak boleh. cipta ya. Nggak Iya, tahu tuh gua. Terus ada juga yang lirik-lirik Iya, nyeleneh, iya, ya kan. padahal- Iya, nggak boleh ditayang di jam Nggak boleh. sekian gitu, Iya. maksudnya ditayang Iya, malam gitu ya kan. jam 10 ke atas baru boleh. Baru gitu. boleh. Kayak apa dulu ada film ada yang di Trans 7 apa namanya? Jam malam, kayak jam malam ya. Oh, Jam Malam. Ada ya di salah satu stasiun TV. Mm-mm. Bukan di La TV bang? Bukan. Yang filmnya TV judul- 7. Oh TV 7. Iya. TV 7 Kirain judul di La TV dulu ada Ranjang yang Ternoda. Ada itu. Gua nonton. lensa malam. Lensa malam, iya, ada tuh. Oh lensa malam ya. Gua nggak pernah kelewat itu bang. Wih ngeri. Gua tungguin. Lensa malam iya itu. Gue nonton lensa Ngantuk-ngantuk gua tungguin dia karena dia menyajikan suatu adrenalin yang berbeda. Padahal di ceritanya Sama ini, nanggung loh. Sama kuis yang di atas jam 12 di TPI dulu inget gak yang bawain Yeyen? Oh, Yang sampai iya. Yang Oh, di atas iya. jam 12 malam. Iya, iya. Kuis Iya. itu. Padahal kuisnya nggak jelas, yang gua nontonin ini aja, hostnya aja. Kuis yang nelpon-nelpon. Nah, gitu nelpon-nelpon kan. bener. Oh,
Kalian tuh nonton juga? Nonton juga gua. Sama juga ya. Iya. Emang kita kaum laki-laki kurang aja. Nggak jauh dari kita nih bang. Iya, ya biasa karena kebutuhan juga. Manfaatkan yang ada. Yoi, betul sekali Bung Gembel. Ya maksudnya masih mending zaman dulu lah, maksudnya masih ada momen-momen tertentu yang kita buat nonton itu. Kalau sekarang kan Iya, orang malah- main gampang, main HP, main buka begitu ya kan. Malah menurut gua adrenalinnya kurang ya kan. Malah menurut gua zaman sekarang tuh serba terbatas, Bang. Meskipun emang sekarang dunia tuh terbuka lebar-lebar, tapi malah jadi terbatas menurut gua. Justru malah ini ya. Malah kita Terbatas, apa? Iya, menurut gua malah terbatas, jadi apa-apa kebatas sama ada undang-undang ITE. Oh iya. Kan dulu berarti jam malam sama ini enggak Fine-fine KPI enggak ngubris ya? Iya, fine-fine aja kan? Iya, bener ya? Malah Iya. sebelum tayangan ada tuh lulus sensor. Nah. Iya, sekarang malah ada yang film kartun di Blur. Iya, kartun di blur. Dulu Baywatch sore-sore. Iya, ada. Iya kan gua nonton depan bokap gue diem aja ya kan nonton Baywatch ya kan. Sekarang malah kan nah kayak gitu jadi malah menurut gua zaman sekarang tuh apa dunianya makin luas, cuma yang kita mau tuju tuh malah jadi Gerak tapi gerak terbatas. Ada lagi nih Bang, sekarang nih Bang. Guyon Iya, mulu ya kan. mulu nih. Ini tanggapan para mantan Iya. dan harapan para mantan tentang radio lokal terutama di Bekasi dan nasional. Kalau buat si radio yang dulu pernah kita berdua singgahi sih mungkin ya tetap solid aja sih ya bang. Amin. Maksudnya Amin. ya Kang Gils keluar bukan berarti Kang Gils nyuruh gue juga buat keluar, enggak. Jadi mau meluruskan bahwa gue nggak pernah ada kong kali kong sama Kang Gils saat Kang Gils keluar, dan gue juga memutuskan bahwa gue harus konsen buat di konten visual aja gitu. Jadi memang masing-masing udah punya jalannya sendiri gitu kan. Menurut gue tetap solid aja berjalan teman-teman di radio dan radio-radio lain. Mudah-mudahan gue cuma pengen gini sih bang, menurut gue pengen di Bekasi tuh biar ada lagi radio yang buat panutan anak muda. Nah, itu gue setuju banget. itu. Belum ada, Bener. belum ada. Jadi belum yang selalu ngadain event-event pergerakan skena musik di Bekasi, mereka yang mendukung buat soalnya apa? Yang nggak mungkin juga, maksudnya mungkin radio udah ditinggalin. Cuman kalau orang udah bawa nama radio, kesannya ada sedikit kemudahan gitu kan? Iya, Bener gak sih? bener. Buat pemerintahan atau apapun, Bener. bawa nama radio nih Bener. gitu ya. Ya menurut gue sih itu aja sih pesan gue, mudah-mudahan ada radio mewakili teman-teman muda Bekasi bisa muncul nih. Amin. Terus kalau buat Bang Gils, Harapan ya, ya hampir sama sih. Gue pengen tetap ada radio yang menaungi anak muda ya Amin. kan, walaupun kita udah pada tua tapi tetap jiwa muda ya Amin. kan. Dan inilah ya maksudnya bermunculan lah radio-radio lagi gitu. Nah, itu. Maksudnya yang ayo dong radio dong gitu. kadang Sih kita kayak susah yang- juga Bang, karena ya itu gue bilang tadi, sekarang tuh zamannya tuh orang tuh udah susah buat denger radio. Nah sekarang mungkin gimana caranya kita para konten kreator untuk gimana caranya buat orang-orang nih mau balik lagi back to radio gitu. Mendirect gitu ya bang. Iya, ya? mendadak balik buat dengerin. Sekarang aja kayak di handphone emang ada radio, cuma handphone tertentu kan yang memang masih punya aplikasi radionya kan. Udah gitu, kalau menurut gua nih ya, radio itu dulu tuh orang tuh mikirnya radio tuh cuma buat berita, terus cerita-cerita pewayangan. Iya. Terus bukan radio, emang bukan yang khusus anak muda gitu. Nah mereka sekarang tuh mulai tuh segmen-segmen yang memang udah anak-anak muda, terus penyiarnya juga udah mulai ngebahas banyak hal, nggak tentang berita apa aja, pokoknya udah mulai bagus. Cuma sekarang gimana caranya si para penyiar ini, entah penyiar radio, entah konten kreator, entah siapapun, mendirect orang-orang tuh buat dengerin radio lagi. Iya. Gitu. Jangan cuma main Iya, handphone, benar. TV, handphone, TV. Iya. Itu sih ya, mudah-mudahan terutama radio Bekasi lah ya. Iya. Radio lokal Bekasi mudah-mudahan ya bisa tetap mengudara Amin. dan ya menaungi anak-anak muda nih. Nah, Ada tempat buat apa ya, anak-anak muda Bekasi itu berekspresi. Bener. Nuangin semuanya di situ tuh. Iya. Pengennya sih gue gitu, radio tetap jadi Iya. patokan apa ya? Jadi patokan atau jadi tempat anak muda Bekasi untuk ngeluarin kreasi-kreasinya dia gitu.
Amin. Semua tuh keluarin, Amin. bocorin ya kan. Oke, kalau mudah, terima kasih abang-abangku, para mantan penyiar radio yang Thank you. terhebat, terbaik lah. Semoga abang sukses di dunianya sekarang. Amin. Semoga makin menemukan jalannya menuju tangga kesuksesan dan sehat-sehat terus. Amin. Dan makin mantep lah pokoknya lah. Amin. Iya. Oke, kalau mudah yang belum subscribe channel gua, lu subscribe channel gua karena subscribe itu gratis. Terus lu nyalain loncengnya, lu like kalau lu suka, kalau nggak suka nggak apa-apa tapi tetap lu tonton, lu share yang paling penting karena gua Bang Ian di channel ASTD, terus Bang Gils di channel Everlove-nya masih butuh pengakuan dari kalian semua biar kita bisa dikenal di seluruh alam ini. Amin. Gua pamit, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.